Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudin dari Prodi Perbankan Syariah semester 6. Saya di sini akan mengulas sistem keuangan syariah. Apa itu sistem keuangan syariah? Yang pertama yang akan kita bahas ialah sistem keuangan syariah merupakan salah satu bentuk sistem keuangan yang menggunakan prinsip dan landasan hukum Islam menjadi acuan dan pedomannya. Prinsip dan landasan hukum Islam selain diterapkan pada sistemnya juga diterapkan pada lembaga yang menyelenggarakan sistem keuangan serta berbagai produk yang ditawarkan. Suatu sistem ekonomi mengandung dua sektor, yaitu sektor real dan keuangan. Dalam perkembangannya, sektor keuangan dalam ekonomi Islam lebih cepat berkembang daripada sektor realnya. Bahkan di beberapa negara termasuk Indonesia, Malaysia, dan lain, sistem ekonomi mengandung dual economy system. Sistem keuangannya pun juga dual financial system. Selama beberapa dekade terakhir, perkembangan keuangan Islam menunjukkan perubahan yang dinamika dramatis yang cepat. Sebagai bagian instrumen pengembangan aktivitas di bidang ekonomi, beragam tantangan dihadapi sistem keuangan Islam, seperti pada aspek teoritis, operasional, dan implementasi. Pada aspek teoritis, dibutuhkan pengembangan prinsip, filosofi, dan fungsi sistem keuangan atas dasar pembagian keuntungan dan kerugian. Pada sisi operasional, dibutuhkan perhatian terhadap inovasi, intermediasi, disiplin, dan pengendalian risiko. Sementara pada sisi implementasi, diperlukan aplikasi sistem yang harus disesuaikan dengan regulasi dan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang definisi sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah termasuk sistem bank syariah, merupakan suatu sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang merupakan pedoman utama Al-Quran dan Hadis. Sistem ini dianggap sebagai tata perekonomian yang Allah SWT ciptakan dan dicontohkan oleh Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya. Prinsip syariah dalam konteks sistem keuangan ini melibatkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Perjanjian tersebut dapat mencakup penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, ataupun kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Di sini ada prinsip pembiayaan dan sistem keuangan syariah mencakup. Ada beberapa. Pertama ada mudharabah atau bagi hasil. Pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana pihak bank memberi dana dan hasil keuntungan atau kerugian dibagi antara pihak bank dan pihak lain. Yang kedua ada musyarakah, penyertaan modal. Prinsip pembiayaan ini di mana bank dan pihak lain berpartisipasi dalam suatu usaha dengan menyumbang modal dan keuntungan atau kerugian juga dibagi sesuai dengan kesepakatan. Maksudnya kerjasama. Itu ada murabahah jual beli dengan dalangan keuntungan. Pembiayaan yang melibatkan pembelian barang oleh bank dan dijual kembali kepada pihak lain dengan penambahan keuntungan. Hanya ada ijarah sewa murni. Prinsip pembiayaan ini barang modal berdasarkan penyewaan murni tanpa opsi pembelian oleh pihak penyewa. Jadi konsepnya hanya sewa menyewa, tidak ada pembeli, tapi ada di mana ijarah yang konsepnya bisa penyewa bisa jadi pemilik. Terus ada ijarah wa tamlik. Ini sewa dan pembelian. Ini yang saya maksud tadi, pembelian barang modal dengan opsi pemindahan pemilikan setelah sewa berakhir. Sebenarnya ada sejarah perkembangan sistem keuangan syariah. Sejarah bank dimulai pada abad ke-6. Masyarakat telah menggunakan kredit hipotek, di mana bank meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20%, yang dikenal sebagai Temples of the Dinar. Setiap bulannya pada tahun 500 sebelum Masehi, di Yunani didirikan Greek Temple yang berfungsi sebagai bank yang menerima simpanan dengan menerapkan biaya penyimpanan dan menanamkan kembali kepada masyarakat setelah penyimpanan. Ini awal munculnya bankir-bankir swasta seiring waktu pada tahun 560 sebelum Masehi. Lembaga perbankan pertama di Yunani mulai muncul. Bank muncul dengan operasi yang lebih luas, melibatkan pertukaran mata uang, penerimaan deposito, pemberian kredit, dan transfer modal. Namun dengan jatuhnya kota Roma pada tahun 500 sebelum Masehi, perbankan ikut jatuh dan sejarah lembaga keuangan negara bilang terhenti. Setelah masa tersebut, pada periode Renaissance, kota-kota dagang seperti Venice dan Florence berkembang meninggalkan warisan sejarah di bidang perbankan. Pada tahun 527 sampai 565, Justinianus mengkodifikasikan hukum Romawi di Konstantinopel, mendorong perkembangan perbankan, perdagangan antara Konstantinopel dan Cina, India, dan Ethiopia, memperluas mata uang Konstantinopel sebagai mata uang internasional. Pada tahun 1191, didirikanlah Bank Venesia, menjadi bank negara pertama yang dananya digunakan oleh pembiayaan perang pada tahun 1320. Banyak bank berdiri, termasuk Bank of Genoa dan Bank of Barcelona.
menciptakan landasan bagi perkembangan sistem perbankan di Eropa. Sejarah ini mencerminkan evolusi sistem perbankan dari zaman kuno hingga periode Renaissance. Sejarah bank syariah. Gagasan tentang yang menggunakan sistem bank hasil telah muncul sejak lama dan banyak pemikiran muslim yang menyampaikan pandangan mereka terkait bank syariah. Beberapa di antaranya mencakup Anwar Quraisy pada tahun 1964, Naim Siddiq pada tahun 1948, Mahmud Ahmad pada tahun 1952, dan penjelasan lebih rinci disampaikan oleh Maududi pada tahun 1961. Muhammad Hamidullah juga menyambungkan pemikiran tersebut dengan tulisan pada tahun 1994. 1955, 1957, dan 1962 yang dapat dianggap sebagai gagasan pendahulu terhadap perbankan Islam. Awalnya perbankan berasal dari Eropa dan berkembang seiring dengan penyebaran daerah jalan ke Asia Barat. Pada masa penjajahan Belanda, didirikan bank seperti The Postparbank dan The Java Bank. Selain itu, bank-bank milik warga lokal dan dari negara seperti Jepang, Cina, dan Eropa juga hadir seperti Batavia Bank dan Bank Nasional Indonesia. Perkembangan bank syariah di negara-negara muslim masih memerlukan usaha peningkatan. Pada Desember 1970, Organisasi Konferensi Islam atau OKI mengadakan pertemuan di Karachi, Pakistan yang membahas pendirian bank syariah. Mesir mengajukan proposal pendirian bank syariah yang kemudian dikaji oleh ahli dari 18 negara. OKI memutuskan untuk membentuk konsep bank syariah dan pada 7 Juli 1903 perwakilan Komite Ahli Negara Islam bertemu di Jeddah, Arab Saudi untuk membahas pendirian Bank Pengorban Islam atau Islamic Development Bank IDB. Dengan modal 11-12 miliar, perkembangan pesat bank syariah menarik perhatian bank konvensional seperti Islamic Windows, The Islamic Transactions di cabang Bank Mesir, dan Islamic Service di cabang Bank Perdagangan Arab Saudi. Sejarah perbankan pada masa Rasulullah merupakan bagian dari perekonomian umat Islam yang melaksanakan pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah. Pada waktu itu, perbankan menjalankan 3 fungsi utama, yaitu meminjamkan uang, menerima simpanan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Sebagai contoh, pada masa Rasulullah, praktik pengiriman dan pinjaman uang sudah dilaksanakan untuk keperluan bisnis, serta menerima titipan harta untuk konsumsi. Rasulullah diberi gelar Amin karena beliau mau menerima simpanan harta dan masyarakat Mekah mempercayai integritasnya. Dalam hal tersebut, fungsi cek juga sudah ada pada masa Nabi. Digunakan misalnya untuk mengambil gandum dari Baitul Mal yang pada saat itu diimpor dari Mesir. Pemberian modal untuk modal kerja dan prinsip bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah, muzaraah, musaqah sudah dikenal sejak awal antara kaum Muhajirin dan Ansor. Sejarah perbankan syariah pada masa Bani Umayyah. Sejarah perbankan syariah pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah mencakup perkembangan mata uang, pengenalan istilah, dan kemudian dalam sistem perbankan. Pada masa Umayyah terjadi penelitian khusus dalam pengolahan mata uang dengan kalian para ahli yang dikerahkan untuk memahami kandungan logam mulia pada setiap mata uang. Zaman Umayyah mana istilah jihbiz yang berasal dari bahasa Persia dan pada masa pemerintahan Sananid dipergunakan untuk orang yang mengukul pajak tanah. Jihbiz dan bank memiliki persamaan dalam melaksanakan fungsi menerima deposito, menyalurkan pembiayaan, dan bertransfer uang. Namun perbedaannya terletak pada pengelolaannya, di mana jihbiz dikelola oleh individu sedangkan bank dikelola oleh institusi. Pada zaman Abbasiyah, masyarakat memiliki bankar sendiri-sendiri, dan pada pemerintahan Muqtadir, pada peran bankar semakin populer. Contohnya Ibnu Furad menunjuk Harun Ibnu Amron dengan Joseph Ibnu Wahab sebagai bankirnya, sementara Ibnu Abi Isa, Hamid Ibnu Wahab, dan Abdullah Al-Baredi memiliki bankar masing-masing. Bank mengalami kemajuan dengan beredarnya cek atau sok secara luas. Para bankar pada masa ini melibatkan 3 fungsi utama, yaitu menerima deposito, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Proses transfer uang dari satu negeri ke negeri lainnya dapat terjadi tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer mendirikan kantor-kantor di berbagai negeri juga mulai menggunakan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Sejarah perbankan syariah Indonesia berawal daripada zaman penjajahan Belanda, di mana beberapa bank telah beroperasi, antara lain The Javas Bank, NV, The Postparbank, The Algemeen Volkskrediet Bank, Netherlands Handel Maatschappies, dan bank-bank lainnya. Bertepatan dengan logo industri perbankan syariah di Indonesia diresmikan pada tanggal 2 Juli 2007, bertepatan dengan perayaan HUT Bank Indonesia yang ke-54. Seiring dengan masa kemerdekaan Indonesia, sektor perbankan semakin berkembang dan beberapa bank berorientasi pada pelayanan kepada rakyat didirikan. Dalam sejarah perkembangan perbankan syariah, Bank Mawat menjadi pertama berdiri pada tahun 1992.
Namun dalam perkembangannya Bank Muhammad mengalami kelambatan pertumbuhan dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Hal ini disebabkan oleh makanya pilihan bank konvensional yang telah berdiri di Indonesia pada tahun 1992 sampai 1998. Pada bank syariah di era terkini, keberadaan perbankan syariah tidak hanya inklusif dalam pengembangan sektor keuangan syariah, tapi juga menciptakan bentuk baru dalam keuangan syariah secara menyeluruh. Termasuk diantaranya adalah reksadana berbasis syariah, perusahaan pembiayaan berbasis syariah, asuransi berbasis syariah, obligasi berbasis syariah, dan pasar modal berbasis syariah. Dengan berkembangnya berbagai bentuk keuangan syariah, dengan berkembangnya bentuk keuangan syariah tersebut, kualitas baik konvensional maupun syariah dapat memainkan peran ganda dalam sistem keuangan di Indonesia. Cikal bakal perbankan syariah di Indonesia mulai dengan berdirinya Bank Muamalat dan modal awal sebesar 106 triliun. Perbankan ini mengharapkan hasil dari Munas MUI Majelis Ulama Indonesia, di mana salah satu hasil utama yang membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah. Sejak saat itu keberadaan bank syariah terus berkembang besar di Indonesia. Prinsip dan pedoman sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah ini ada beberapa prinsip, yang itu adalah prinsip bagi hasil, mudharabah, prinsip penyertaan modal musyarakah, prinsip jual beli, prinsip sewa ijarah yang saya bilang di awal tadi, dan yang tujuan surat terus ada namanya pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia. Ada surat edaran Bank Indonesia tersebut, yaitu ketentuan umum bank syariah diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK. PAPSI merupakan petunjuk pelaksanaan yang menjelaskan lebih rinci beberapa PSK yang relevan bagi industri perbankan syariah. Dengan tidak PSAK khusus tentang transaksi syariah, perlu dilakukan penyesuaian PAPSI 2003 menjadi PAPSI 2013. Lalu pengakuan pendapatan dalam transaksi jual beli. Pengakuan pendapatan murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas atau metode profesional. Lalu metode anuitas atau metode profesional hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli. Dalam penerimaan metode anuitas, pencatatan transaksi murabahah wajib mengikuti ketentuan PSAK 55, PSAK 50, PSAK 60, dan PSAK lain yang relevan. Sedangkan dalam metode proporsional menggunakan PSAK 102. Pengguna salah satu metode pengakuan pendapatan harus konsisten untuk seluruh jenis portofolio pembiayaan murabahah. Selanjutnya, pendapatan dari beban terkait dengan transaksi murabahah. Bank syariah dapat menerima pendapatan di luar margin keuntungan. Pendapatan dan biaya tersebut menjadi bagian integral dari pendapatan murabahah. Pembentukan cadangan kerugian, estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif, ketentuan penutup. Terus ada yang kita selanjutnya ada konsep sistem keuangan syariah. Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang kita tahu. Yang membedakannya secara mendasar dari bank konvensional, prinsip-prinsip syariah ini menunjuk pada ajaran Islam yang mengambil pedoman utama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Islam sebagai agama memberikan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta hablum minallah ataupun dengan manusia hablum minannas. Terdapat 3 pilar utama dalam ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah mencakup keyakinan atau keberadaan dan kekuasaan Allah. Syariah mengatur kehidupan seorang muslim dalam bidang ibadah dan muamalah. Sementara akhlak merupakan landasan perilaku dan kepribadian yang mencirikan seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah. Dalam konteks ekonomi, Islam memberikan tuntunan mencakup 1. Tidak memperkenalkan kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian. 2. Menetapkan fungsi uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. 3. Mendorong agar harta berputar diniagakan dan tidak menimbun harta yang tidak produktif. 4. Menekankan bahwa bekerja dan mencari nafkah merupakan ibadah yang wajib dilakukan. Yang 5. Mendorong transparansi dan keadilan dalam semua bidang kehidupan termasuk ekonomi. Menyatakan kewajiban untuk mencatat setiap transaksi, khususnya yang tidak bersifat tunai, dengan adanya saksi yang dapat dipercaya. Selanjutnya, zakat dianggap sebagai instrumen untuk memenuhi kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain memenuhi syarat untuk menerimanya. Dalam perpres diharapkan selalu mengikuti prinsip-prinsip seperti keadilan, kemitraan, transparansi, dan universitas, tak memberikan suku, agama, ras, dan golongan dan masyarakat.
Selanjutnya bentuk laporan keuangan syariah. Laporan keuangan yang disusun oleh Bank Syariah diberikan beberapa elemen pertama, yaitu laporan posisi keuangan. Ini menyajikan gambar mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada satu periode tertentu. Terus ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi tarikat, laporan sumber dan penggunaan dana ZIS, zakat, infak dan sedekah, laporan sumber dan penggunaan dana Khardul Hasan, dan catatan atas laporan keuangan. Ini menyediakan penjelasan yang berlanjut, klaim dan informasi tambahan yang mendukung pemahaman laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan yang terkait dan alokasi rekening dana kebijakan disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana Khardul Hasan atau laporan sumber dari penggunaan dana kebajikan. Seluruh pelaporan dana kebajikan disajikan terdiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana Khardul Hasan karena dana ini bukan merupakan aset perusahaan dan dicatat dalam jurnal akun rekening dengan dana kebijakan. Semua transaksi ini diposting ke buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau dikeluarkan. Jadi sistem keuangan syariah merupakan suatu sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini mencakup lembaga keuangan syariah seperti bank syariah yang menyelenggarakan transaksi keuangan sesuai dengan nilai Islam. Prinsip dan pedoman sistem keuangan syariah mencakup prinsip-prinsip investasi mudharabah, penyataan modal syarokah, jual beli murabahah, dan sewa ijarah. Prinsip ini memberikan landasan bagi lembaga keuangan syariah untuk menyusun transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, pedoman akuntansi perbankan syariah, dan standar akuntansi syariah. Memberikan panduan yang jelas dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, kesimpulan utama dari materi ini adalah bahwa sistem keuangan syariah memiliki landasan yang kokoh pada prinsip-prinsip syariah Islam dan lembaga keuangan syariah. Berkomitmen untuk menjalankan operasional dengan menepati nilai Islam. Laporan keuangan menjadi instrumen penting dan dalam memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi dengan integritas dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.